Halo, di sini L. Saya mau review singkat aja sih. Saya beberapa hari sih tertarik baca buku dan saya beli beberapa buku sih. Salah satunya Psychology of Money ini. Ini buku yang membahas tentang psikologi mungkin ya psikologi manusia tentang uang, cara bersikap mereka tentang uang mungkin. Karena saya baru baca satu bab sih. Ini punya sekitar 28 kalau nggak salah ya. Mana ya daftar isi. Ya, sekitar 20 bab. Dan saya saya sudah bab kedua, baca bab kedua. Bab pertama berjudul Tak Seorang Pun Gila. Bab kedua itu berjudul Keberuntungan dan Resiko. Cukup menarik sih bukunya. Gimana ya ngomongnya? Memperlihatkan bagaimana orang lain bersikap dan dia memandang uang, sikap mereka, terus pandangan mereka tentang uang, dan bagaimana uang membentuk cara kerja mereka untuk memandang dunia. Itu yang saya tangkap di bab pertama dan kedua. Cukup menarik. Mungkin akan saya baca, tapi ya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya pengen baca, kadang-kadang enggak gitu. Disclaimer dulu, saya nggak terlalu paham tentang buku juga sih. Ini saya beli beberapa waktu lalu. Saat saya ada keinginan untuk membaca, ada beberapa buku sih. Salah satunya Psychology of Money ini. Dan beberapa lagi, mungkin yang satu judulnya Atomic Habit. Itu juga buku yang mind blowing sih. Gimana kebiasaan membentuk kita itu, sudut pandangnya keren sih. Saya juga belum menyelesaikan bukunya. Ini juga saya baru baca lagi. Dan ya singkat aja sih. Saya bikin review ini. Ini quotes-nya juga bagus banget sih. Ini ada quotes dari Napoleon ya. Genius adalah orang yang bisa melakukan hal yang biasa ketika semua orang lain di sekelilingnya kehilangan akal. Itu kalau kita dalami, wow, maknanya dalam banget sih kalau kita renungin. Ya cukup mind blowing lah. Buat saya yang, ya disclaimer lagi, buat saya yang jarang banget baca buku, rekomen banget sih. Harganya juga agak terlalu mahal. Saya beli di toko Oren itu sekitar 30 something, 30 lebih berapa gitu. Pokoknya sekitar segitulah. Bukunya kayak gini. Kalau tertarik sih boleh cek aja sih. Nambah-nambah wawasan kita tentang uang, tentang cara kerja uang.
tentang sudut pandang orang lain memandang uang. Itu membantu banget sih. Membantu banget. Karena gimana ya ngomongnya? Banyak dari kita semua itu kerja ya ada beberapa orang yang enggak juga sih. Tapi kita kerja terus uang itu kayak lewat sekilap aja. Enggak ada wujudnya, cuma di tangan kita cuma sebentar gitu aja. Kayak orang kayak gitu seperti saya nggak tapi contohnya saya aja deh, saya juga termasuk orang yang kayak gitu. Uang itu datang sekelebat ke saya lalu sudah boom, nggak ada lagi. Ya kayak gitu. Dan ini mengajari kita tentang psikologi manusia, tentang uang itu sendiri yang tadi saya omongin. Cukup menarik dan mungkin nggak tahu relevan atau enggak untuk sekarang, tapi buat bahan bacaan oke. Ya, gini punya sekitar 20 bab, dan babnya itu kalau dibaca satu bab itu bisa berdiri sendiri. Enggak, ya masih nyambung sih sama bab pertama kedua, itu masih nyambung, tapi kalau dibaca misalkan bab pertama terus bab ketiga itu masih bisa kita mengerti karena topiknya berbeda dan bisa berdiri sendiri setiap bab itu. Oke kok bukunya. Pengantarnya aja judulnya pertunjukan terbesar di dunia. Itu wow loh. Coba baca aja sih. Buat kalian-kalian yang mungkin mau mulai membaca dan topiknya tentang keuangan, ini bisa jadi dasar. Ya nggak tahu ya, tapi ini bisa jadi fondasi awal buat kalian mengenal tentang uang sih. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, tapi oke. Itu aja review singkatnya ya, bukunya Psychology of Money by Morgan. Psychology of Money by Morgan Housel. Oke. Makasih sudah nonton.